Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitar Gunawan, Prodi Akuntansi S1 Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dalam mata kuliah metode penelitian, yaitu pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap bond rating para perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang melatar belakangi proposal saya yaitu pasar modal merupakan suatu pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, salah satunya adalah obligasi. Namun, ketika berinvestasi pada obligasi, investor secara alami memperhitungkan informasi mengenai tingkat keuntungan atau return yang diantisipasi oleh tingkat risiko yang terkait dengan obligasi. Oleh karena itu, peringkat obligasi muncul sebagai alat ukur kelayakan kredit untuk mempermudah analisisnya, menurut Mahius Ekanada. Kemudian, menurut Dewi dan Vijaya, bond rating merupakan suatu tingkat pengukuran kualitas dan keamanan dari sebuah bond yang didasarkan oleh sebuah kondisi finansial dan bond issuer, sehingga hal tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan oleh investor. Untuk memberikan pendapat secara independen, objektif, dan jujur, pada bond rating dibutuhkan metodologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi bond rating tersebut. Menurut Matthias dan Alexander tahun 2013, rasio keuangan dan data keuangan menjadi pilar utama dalam mengukur bond rating dikarenakan rasio keuangan menggambarkan kondisi dan kinerja keseluruhan dari suatu perusahaan seperti leverage, likuiditas, profitabilitas, dan cakupan bunga serta ukuran perusahaan berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya gagal bayar yang pada gilirannya mempengaruhi bond rating. Kemudian, profitabilitas menurut Fahmi tahun 2014 menyatakan bahwa rasio ini mengatur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Menurut Fikri ya, tahun 2018 dengan keuntungan atau laba yang sangat besar, maka kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban meningkat sehingga menjaga the value yang juga mempengaruhi bond rating. Kemudian rasio profitabilitas yang disebut juga rasio solvabilitas menurut Fahmi tahun 2013 merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar pula porsi penggunaan tentang dalam membiayai investasi pasar modal yang berarti pula risiko keuangan meningkat. Menurut Hamidah 2017 menyatakan bahwa semakin besar leverage perusahaan, semakin besar risiko kegagalan perusahaan. Semakin rendah leverage perusahaan, semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga pemeringkat sekuritas, utamanya obligasi. Salah satunya perusahaan pemeringkat tertua adalah terkecil Indonesia, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia atau disingkat PT Fevindo, yang merupakan suatu anak perusahaan Bursa Efek Indonesia, yang dimana Bursa Efek Indonesia sendiri adalah self-regulation organization yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, menggunakan objek penelitian perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45. Dasar pemilihan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 yang ada di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan yang terdaftar di LQ45 memiliki nilai kapitalisasi pasar dan aset yang besar, sehingga faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap bond rating. Nah, mari kita melihat bagaimana data awal yang ditunjukkan berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa indikasi adanya fenomena gap antara teori yang telah ada dengan realitas yang terjadi pada perusahaan PT Bumi Servo di mana presentasi probabilitas mengalami fluktuasi dari 5,24% tahun 2016 turun menjadi 1,57% tahun 2017 dan kembali naik naik menjadi 2,7% pada tahun 2018. Namun, fluktuasi ini tidak diikuti oleh bond rating yang justru stabil pada peringkat AA minus. Hal yang serupa terjadi pada perusahaan Indofood Sukses Makmur (TBK) Semen Indonesia dan perusahaan PT Wijaya Karya (TBK), di mana mengalami fluktuasi daripada profitabilitas yang tidak diikuti oleh bond rating yang justru mengalami stabil atau tidak berubah. Penelitian yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan hasil yang inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Pinandita dan Suryan tahun 2016 yang menjadi pengaruh probabilitas dan leverage, ukuran perusahaan dan reputasi auditor terhadap bond rating pada perusahaan perbankan. Hasilnya menunjukkan probabilitas leverage, ukuran perusahaan, dan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Namun penelitian yang dilakukan Setiawan et al. Tahun 2020 untuk menguji pengaruh probabilitas leverage dan ukuran perusahaan pada perusahaan perbankan periode 2012 sampai 2019 menunjukkan leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, sehingga probabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Rumusan masalah dalam bagaimana
bagaimana pengaruh secara parsial probabilitas dan leverage terhadap bond rating pada perusahaan KP5 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dua, bagaimana pengaruh secara simultan probabilitas dan leverage terhadap bond rating pada perusahaan KP5. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian yang pertama manfaat praktis, di mana bagi investor penelitian dapat diharapkan memberikan saran dan pedoman dalam menilai kualitas obligasi dan membantu investor dalam hal pengambilan keputusan investasi dalam obligasi. Dua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan agar memberikan masukan sehubungan dengan pengaruh dan informasi akuntansi dan non-akuntansi yang berpotensi mempengaruhi bond rate yang dijualnya di pasar modal. Manfaat teoritis, bagi penulis, penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi penulis mengenai faktor-faktor yang mengenai bond rating pada perusahaan yang K45. Bagi akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yang pertama adalah teori sinyal, menggunakan referensi dari Spence tahun 1973 dan Roh Linasari tahun 2015, di mana di sini membahas terkait dengan sinyal atau informasi yang diberikan perusahaan digunakan investor di pasar modal untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam menentukan keputusan investasi. Kemudian obligasi dari referensi Mahir Sekana tahun 2019 dan Fahmi tahun 2017, di mana obligasi adalah suatu instrumen yang diperjualbelikan kepada publik di pasar modal dalam modal berbentuk surat berharga yang di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga yang terkait. Kemudian peringkat obligasi, di mana yang diungkap atau diungkap oleh Dewi dan Vijaya Sudirman tahun 2015, Fahmi tahun 2017, dan Lee Sen Chong dan Waywirsi tahun 2021. Di mana kesimpulannya bond rating atau peringkat obligasi adalah acuan yang dapat dilihat para investor sebelum memutuskan untuk membeli sebuah obligasi. Karena rating tersebut menggambarkan kredibel dan prospek yang layak obligasi tersebut dibeli atau tidak. Kemudian rasio profitabilitas menggunakan referensi Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim tahun 2018, Juming tahun 2019, Harap tahun 2012, dan Lee Sheng Xiong Wojowicki tahun 2021, di mana rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau probabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Kemudian, selanjutnya adalah rasio leverage dari referensi Horst dan Wojcicki tahun 2015, Darsono dan Asar tahun 2015, Rumana tahun 2016, Kurniawan dan Suwarti tahun 2017, Brigham dan Host tahun 2013, Shani tahun 2016, di mana dari hasil tersebut disimpulkan rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau kemampuan perusahaan dalam melunasi segala kewajibannya jika waktu perusahaan tersebut bangkrut atau dilikuidasi. Kemudian rasio probabilitas, di mana dari referensi Mahmud M. Hanafi, Jumingan tahun 2019, Harap tahun 2019, dan kesimpulan rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan. Kemudian penelitian sebelumnya, yaitu dari Saputri Purbawangsa tahun 2016, di mana judul penelitian pengaruh leverage dan probabilitas terhadap pertumbuhan perusahaan dan jaminan terhadap peringkat obligasi sektor jasa di Bursa Efek tahun 2019, tahun 2011 sampai 2014, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial leverage dan probabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi, sementara pertumbuhan perusahaan dan jaminan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas leverage sebagai variabel independen dan peringkat obligasi bond rating sebagai variabel dependen. Perbedaan pada penelitian terdahulu yakni pada sektor perusahaan yang diteliti pada tahun penelitiannya. Penelitian sebelumnya itu penelitian Suryanti ini tahun 2016, di mana judul penelitiannya pengaruh probabilitas leverage ukuran perusahaan dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi pada sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap bond rating, sementara leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap bond rating. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penggunaan probabilitas leverage dan ukuran perusahaan berbagai variabel independen dengan peringkat obligasi bond rating sebagai variabel independen serta objek menggunakan sektor perbankan. Adapun perbedaannya terletak pada tahun periode penelitian. Faktor penelitiannya sebelumnya Pria tahun 2018, penelitian sebelumnya yaitu Pria tahun 2015, judul penelitiannya pengaruh likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, sementara likuiditas dan probabilitas tidak memiliki pengaruh pada peringkat obligasi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian itu menggunakan probabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan peringkat obligasi bond rating sebagai variabel dependen. Adapun perbedaannya terletak pada saat tahun penelitian.
Kemudian penelitian sebelumnya yaitu soal tahun 2017 judul penelitian pengaruh leverage, probabilitas dan likuiditas terhadap peringkat obligasi perusahaan jasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa probabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap bond rating, leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap bond rating, dan likuiditas tidak mempengaruhi terhadap peringkat obligasi. Kemudian karena konseptual, yang pertama pengaruh probabilitas dan leverage terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan penelitian terdahulu dibutuhkan bahwa probabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap bond rating atau dari penelitian Saputi dan Purwangsa 2016 dan Yasmin tahun 2017. Dalam penelitian ini, bond rating dijadikan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel dependen dijadikan dua rangka penelitian adalah probabilitas dan leverage. Kemudian pengaruh probabilitas terhadap bond rating. Portabilitas merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi bond rating. Probabilitas dapat diukur menggunakan rasio return on asset atau ROA, yang menunjukkan seberapa mampu perusahaan menggunakan aset yang ada untuk memperoleh laba. Menurut Fikri tahun 2018, dengan keuntungan atau laba yang besar, maka kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya akan semakin baik pula, sehingga akan mencegah terjadinya gagal bayar yang akan juga mempengaruhi peringkat utang atau obligasi. Kemudian, pengaruh leverage terhadap bond rating. Penelitian dari Penerica 2012 dan Faisal 2019 juga berpendapat dengan Nafri 2019 yang menyatakan bahwa semakin tinggi leverage maka akan semakin buruk bond rating yang didapatkan. Sebaliknya, semakin rendah leverage perusahaan maka akan semakin baik pula bond rating yang didapatkan. Kemudian adapun hipotesis kami, hipotesis dari berdasarkan adapun hipotesis berdasarkan latar belakang rumusan massa dan kerangka pikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis atau dugaan sementara adalah H1 probabilitas dan leverage berpengaruh signifikan secara simultan terhadap bond rating pada perusahaan LQ45. H2 probabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap bond rating pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan H3 leverage berpengaruh signifikan terhadap bond rating perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bab 3 itu metode penelitian, yang itu definisi operasional dalam penguap variabel. Definisi operasional variabel yaitu di mana profitabilitas merupakan X1, leverage merupakan X2, dan bond rating adalah Y. Kemudian pengukuran variabel probabilitas variabel itu X1 itu probabilitas diukur dengan menggunakan ROA atau return on asset dengan membandingkan laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Nah, di penelitian ini berhubungan obligasi atau utang perusahaan, sehingga alasan peneliti menggunakan rasio ROA karena menggambarkan efisiensi satu perusahaan dalam menggunakan seluruh aset termasuk kas yang diperoleh dari utang termasuk obligasi dalam memperoleh laba. ROA juga menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri dari Kasme tahun 2017. Kedua, pengeluaran leverage. Leverage diukur dengan debt to asset ratio atau DAR dengan membandingkan total kewajiban dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Alasan peneliti menggunakan rasio DAR dalam penelitian ini karena rasio ini menggunakan aktiva sebagai pembanding dari utang perusahaan, di mana sebagian dari aktiva perusahaan bersumber dari utang termasuk obligasi menurut Kasme tahun 2015. Kemudian pengukuran variabel itu bond rating. Bond rating atau peringkat obligasi diukur dengan skala nominal. Skala ini mengukur dengan memberikan nilai 1 untuk obligasi yang high investment grade dan 0 untuk obligasi yang low investment grade. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 yang berjumlah 45 perusahaan. Sampel yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria yang pertama, perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021, perusahaan tersebut diberikan oleh PT Vindo dan hasil peringkatnya dipublikasikan di website resmi PT Vindo selama periode 2019-2021. Teknik pengumpulan data itu menggunakan metode dokumentasi serta data yang digunakan data sekunder yang terdapat di laman www.pvindo.com dan www.idx.co.id. Rancangan analisis data yang pertama uji multikolonialitas, yang kedua adalah analisis regresi logistik berganda. Regresi logistik memiliki kemiripan dengan analisis diskriminan, yaitu ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Dan dari Ghazali tahun 2016. Dalam penelitian ini analisis logistik digunakan karena variabel dependennya adalah variabel dengan skala nominal. Menurut Santoso dan Asari tahun 2005, regresi logistik digunakan untuk mencari persamaan regresi jika variabel dependennya bersifat skala ordinal atau nominal. Menurut Sugiono, adanya analisis regresi logistik ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya dan mengabaikan heterosedasitasnya. Kemudian, rancangan analisis data. Yang ketiga, uji kelayakan model regresi. Uji kelayakan model regresi di sini nilai menggunakan Hosmer dan Lemeshow Confidence Fit Test. Model ini menggunakan hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model. Tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Kemudian, nah itulah hasil pembahasan terkait dari proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.